Sugeng dalu sedulur-sedulur, jumpa lagi ini dengan Surya KKS YouTube channel. Semoga sedulur-sedulur dalam keadaan sehat, bergas waras, gangsar rezeki, murah rezeki, selalu terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teko saking kersaning Gusti. Pada malam ini saya akan melanjutkan tentang ngobrol-ngobrol kita tentang neptu atau weton Jawa ya. Karena dari video ini baru beberapa jam ini sudah masuk hampir 90 komentar, dan mayoritas komentar ini adalah pertanyaan. Jadi saya cukup appreciate dan terima kasih atas atensi dari para pemirsa YouTube Surya KKS. Ini memang jika saya jawab satu persatu tentunya saya tidak ada waktu. Oleh sebab itu sebaiknya saya bikinkan vlog ini khusus untuk menjawab dari pertanyaan sedulur-sedulur semua, karena memang ini pertanyaannya tentunya ya saya anggap ini sangat fundamental atau esensial sekali karena menyangkut dengan nasib panjenengan semua. Makanya kalau ini tidak tuntas saya juga tidak tega juga ya, karena ini pertanyaan ini tentunya bukan pertanyaan yang sifatnya itu ringan atau yang biasa-biasa, tapi ini memang mengenai keadaan atau kondisi yang panjenengan hadapi saat ini. Setelah panjenengan semua para pemirsa mengetahui hitungan weton kemudian jatuhnya di apa, jadi ya tentu saja ada yang agak khawatir atau sedikit takut, ada yang lega karena dapat tipe weton yang bagus. Ini saya jelaskan ya, perlu saya ulang lagi sebagai penegasan atas video sebelumnya bahwa bagi sedulur-sedulur yang misalnya tipe pati ya, ini seperti ada sedulur dari lereng Lawu, ini sebaiknya saya jawab dari bawah. Ini jika para pemirsa membaca komen-komen yang ada di YouTube ini, yang ada di video ini, tentu ini sangat banyak pelajaran. Jadi sayang jika panjenengan melewatkan. Tentunya dari para sedulur ini banyak sekali juga ada ilmu-ilmu tambahan. Ini akan menjadi sangat bermanfaat jika panjenengan baca komentarnya juga. Ini ada beberapa yang akan saya bacakan di sini, dan di sini memang komentar ini seperti testimoni ya. Jadi para pemirsa sendiri bisa membuktikan bagaimana yang telah saya sampaikan tentang akurasi dari hitungan neptu Jawa ini. Bisa ada yang bilang sampai ini 99% tingkat akurasi atau kebenarannya. Ini sangat tepat, 99% akurat. Nah kemudian ini ada ada sedulur Elisa NS, Wilujeng rahayu matur nuwun wedharanipun. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dalam konten selanjutnya tentang perhitungan jam pergantian hari dan upaya pangruatan untuk yang terlanjur tidak memahami hitungan neptu. Sebagai contoh misalnya bangun nikah dan sebagainya. Nah ini saya jelaskan untuk pergantian waktu ya. Ini sebenarnya di Bali, di Jawa, di Sunda saya kira sama. Kalau di Jawa sendiri pergantian waktu itu bukan jam 12 malam ya, tapi mulai jam 6 sore. Ada juga yang menghitung mulai jam 4 sore itu sudah terjadi pergantian waktu, tapi untuk patokan dari neptu ini bisa dihitung dari jam 6 sore. Jadi misalnya panjenengan lahir hari Sabtu jam 7 malam, itu sebenarnya jadi secara formal itu memang dihitung hari Sabtu. Jika melaksanakan ulang tahun pun, misalnya ada pesta ulang tahun pun, tentu mengambilnya hari Sabtu. Tetapi untuk penghitungan weton, untuk menghitung weton yang sesungguhnya, jika panjenengan lahir setelah jam 6 hari Sabtu, setelah jam 6 sore, itu hitungannya ya masuk ke hari Minggu gitu kan. Misalnya Sabtu Kliwon jam 7 malam, itu nanti ngitungnya ya sudah masuk ke Minggu Legi. Kemudian bagaimana, apakah ada upaya pangruatan atau istilahnya itu mewiradat atau bernegosiasi dengan keadaan yang sudah menjadi bawaan lahir? Tentu saja ada ya. Jadi misalnya panjenengan yang wetonnya itu tipe pati atau tipe loro, itu kita tetap ada cara untuk negosiasi dengan kondisi seperti itu. Caranya sebenarnya mudah. Orang yang memiliki weton-weton berat ya, saya katakan berat ya, itu kalau dilaksanakan bancaan weton ya, linknya sudah ada di bawah video tentang bancaan weton, itu nanti juga tidak akan separah atau tidak akan seberat yang dialaminya.
sesuatu yang dialami itu tidak menjadi berat ya, jadi bisa dikatakan lebih ringan. Nah, untuk bacaan weton ini bagi yang kira-kira mengalami situasi yang buruk sekali ya sebaiknya dilaksanakan selama 7 kali berturut-turut. Jadi tiap 35 hari dilaksanakan bacaan weton, lakukan selama 7 kali berturut-turut. Nanti pada bacaan weton yang ketiga biasanya sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Nah, nanti selanjutnya kalau sudah dilaksanakan 7 kali berturut-turut, kemudian bisa dilaksanakan misalnya setahun sekali, tapi upayakan memang benar-benar ada minimal sekali dalam setahun, syukur lebih. Itu salah satu solusi dan memang efeknya juga bagus sekali. Jadi misalnya panjenengan tiba pati ya, nanti lek kepati-pati juga tidak akan terlalu lama atau tidak akan terlalu berat, nanti cepat melewati lelakon urip yang berat itu. Karena apa? Bagi panjenengan yang tadi saya baca ya dari sedulur di lereng Lawu yang tiba pati, memang kita harus menerima dengan ikhlas apa yang sudah menjadi weton yang kita miliki itu, yang sudah menjadi bawaan lahir atau melekat sejak kita lahir. Karena apa? Kita sebenarnya sudah disiapkan solusinya. Dan sekali lagi, bukan berarti yang tiba pati atau tiba loro itu celaka berat, bukan. Karena itu yang saya sampaikan, orang-orang yang tiba loro atau tiba pati itu memang melewati keloro-loro, melewati nasib yang kepati-pati, tapi ada imbalan. Alam ini, hukum alam ini sangat adil. Hukum alam ini maha adil, tidak pernah menyisakan secuil pun ketidakadilan. Jadi apa yang panjenengan rasa ke mati-matian itu ya dinilai sebagai tirakat, dinilai sebagai satu bentuk prihatin, laku prihatin ya, bukan lelaku. Kalau lelaku itu proses orang mau meninggal, tapi ini laku ya, laku prihatin. Jadi apa yang panjenengan alami itu merupakan sebuah laku prihatin yang memang harus dilalui. Lelakon itu kalau belum kelakon, belum terjadi ya belum absah, belum bisa dianggap sebagai laku prihatin. Nah, nanti imbalan dari alam semesta ini tentunya jauh lebih besar dari ketimbang lelakon yang dialami oleh orang-orang yang punya weton tiba Sri, rezeki, gedong. Jadi ini adil sekali sebenarnya alam ini. Cuman itu cara bagaimana untuk meraih anugerah itu, makin berat cara yang ditempuh ya hasilnya akan makin besar. Jadi seperti itu sedulur-sedulur. Ada pernikahan yang sudah terjadi, jadi pati ketemu pati, 15 ketemu 15 misalnya, kemudian jumlahnya 30, berarti pati. Nah, itu dikoreksi lagi, dicek lagi dulu waktu nikah itu neptu atau wetonnya apa. Kalau wetonnya bagus, yang paling tinggi misalnya Sabtu Pahing, itu sudah bagus, paling tidak sudah ada upaya yang maksimal. Tapi kalau memang belum, sebaiknya dilakukan upacara bangun nikah. Jadi secara simbolis itu ritual atau akad nikahnya itu diulangi lagi, tapi dengan catatan dilaksanakan di hari atau neptu yang paling tinggi. Dalam hal ini adalah Sabtu Pahing ya. Jadi nanti dilaksanakan ngambil wetonnya Sabtu Pahing, jamnya kalau saya sarankan ya jam 11:07 supaya mendapatkan kawelasan dan pitulungan. 11 ya, 11 itu 11 kawelasan, 7 itu pitulungan. Jadi itu merupakan doa-doa yang tersirat dalam bentuk lambang atau angka. Pangruatan itu apakah bisa melalui penggantian nama ya? Ini saya kira tidak berhubungan dengan nama. Karena apa? Kalau nama yang perlu diganti itu adalah nama-nama yang berat. Misalnya kita mengambil atau menamakan anak kita itu kita ambil dari entitas gaib atau sesuatu yang sifatnya itu derajatnya sangat tinggi sekali, tapi tidak diiringi dengan laku prihatin atau tirakat yang kuat dari orang tua maupun anak yang bersangkutan. Itu bisa fatal, itu bisa berat. Makanya biasanya ada juga orang yang kemudian merubah namanya menjadi lebih ringan. Misalnya tadinya sakit-sakitan terus ya, kemudian dilihat wah ternyata ini terlalu berat mungkin memberi nama. Akhirnya setelah nama itu dirubah ya kemudian sembuh.
udah nggak sakit lagi. Itu memang faktual seperti itu. Bahkan ada teman saya itu yang laki-laki ya, itu namanya tadinya itu siapa itu. Nah kemudian sakit-sakitan nggak ada henti-hentinya. Akhirnya apa? Nama diganti. Nama diganti masih sakit-sakitan. Akhirnya apa? Namanya diganti dengan nama perempuan. Jadi laki-laki kemudian diberi nama Ndari. Setelah diberi nama perempuan, akhirnya sembuh. Nah itu mungkin ada suatu misteri, misalnya mungkin sukmanya itu dulunya itu aslinya itu perempuan, mungkin juga gitu kan. Jadi memang seperti itulah ilmu Jawa dalam mencari solusi. Nah kemudian kalau yang weton-weton tiba pati tiba loro itu ya cara tolak balanya gimana ya, itu bukan sebenarnya bukan balak ya, atau bukan hukuman atau bukan apa, tapi itu sebenarnya itu hanya jalan yang diberikan untuk meraih anugerah itu lebih sulit dibanding yang lain. Jadi itu bukan suatu yang celaka tiba pati atau tiba loro, tapi kalau Anda suruh memilih misalnya mending diberi cara yang ringan atau cara yang berat, sebenarnya kita tidak bisa memilih. Kita diberi cara yang ringan tetapi hasil yang diraih itu juga cuma sedikit atau minim. Tapi jika kita diberikan cara yang berat, tiba loro tiba pati, kita menempuh keloro-loro, menempuh kepati-pati dalam hidup ini, tapi nanti hasilnya kalau kita sudah berhasil mengarungi, melewati masa kepati-pati itu nanti akan mendapatkan anugerah yang jauh lebih besar, itu imbalannya. Tapi ada memang orang yang misalnya tiba loro atau tiba pati, itu sepanjang hidupnya itu selalu keloro-loro dan kepati-pati. Itu kenapa? Ya karena tidak mau memanfaatkan instrumen atau cara atau alat untuk keluar dari masalah itu. Ya sudah saya sebutkan tadi, ada bancaan weton, kemudian ya yang paling utama adalah bancaan weton sebenarnya. Kemudian tradisi-tradisi yang lain mungkin bisa dilakukan juga, kan tiap daerah biasanya, tiap budaya tradisi itu biasanya punya untuk solusi itu. Misalnya yaitu kalau di Jawa itu ya bancaan weton, kemudian melakukan sendiri puasa apit weton, itu nanti linknya ada di bawah. Itu termasuk instrumen yang bisa digunakan untuk meringankan kepati-pati dan keloro-loro, dengan hasil yang nantinya ya cukup besar, dengan imbalan keanugerahan itu tetap besar. Nah ini ada yang sedikit melenceng juga ya, ini pertanyaan tapi tidak apa-apa, ini dari Mas Stepani G. Ini kalau boleh minta tolong menjelaskan mengenai bahu lawean, mungkin dari para pemirsa mungkin penasaran, belum ada yang tahu bahu lawean itu apa, apakah makhluk ataukah hantu ya. Ini saya jelaskan ya, bahu lawean itu biasanya memang melekat atau menempel di badan seorang wanita, jadi bukan laki-laki, memang spesifik itu mengenai wanita. Ciri khasnya apa? Ya setiap terjadi pernikahan dengan wanita yang terkena bahu lawean itu biasanya suaminya meninggal. Nggak usah nunggu lama-lama, mungkin biasanya ada yang nggak nyampe setahun, ada yang memang ada yang beberapa tahun juga, tetapi nikah berapa kali itu ya suaminya meninggal. Itu bisa diidentifikasi, itu simptomnya, jadi gejalanya seperti itu. Bahu lawean itu sebenarnya bukan semacam tenung, santet atau dipenggawe wong atau teluh, tapi itu semacam ini ya, ada semacam karma yang memang harus disandang. Kadang karma itu bukan karena ulahnya sendiri, kan bahu lawean itu memang bawaan dari lahir. Nah biasanya itu ada karma turunan yang belum habis gitu. Nah kemudian jatuh ke anak, atau ya biasanya jatuh ke anak yang paling disayangi atau ditersenani oleh orang tuanya. Bahu lawean itu sebenarnya kalau dilihat secara metafisik itu wujudnya ular. Ularnya di mana? Ularnya ya ada di dalam kemaluan itu sendiri. Jadi itu akan bekerja, bahu lawean itu akan bekerja ketika terjadi hubungan intim, kemudian bahu lawean, makhluk bahu lawean itu menggigit. Nah
bau lawean itu apa wujudnya? Itu ya ular itu tadi. Tapi memang rada gimana ya, metafisik ini. Tidak setiap orang bisa melihat ular itu. Ya kalau kita lihat, kita punya tenaga dalam, kita punya mantra yang handal, ya kita mantrain, tinggal kita sikat, der nanti meledak, sudah selesai bau laweannya. Walaupun itu karma, tetapi itu mudah untuk dihilangkan sebenarnya, mudah untuk diputus, asal tahu caranya. Itu asalnya apa? Karena jadi untuk Mas Stefani, panjenengan jangan down, jangan berkecil hati. Karena apa? Sesungguhnya panjenengan itu hanya diberi cara yang cukup berat dibanding orang-orang yang lain yang tiba loro, tiba gedong, rezeki dan seri. Tetapi cara yang berat itu bakal menghasilkan anugerah yang berlipat ganda, yang jauh lebih besar dibanding yang ditempuh oleh orang-orang lain yang bukan tiba pati. Jadi itu manfaatkan. Jadi ketika panjenengan itu mengalami kehidupan yang berat sekali, diterima dengan hati yang legowo. Jangan menganggap diri, wah ini aku disayang Tuhan, kemudian diberi cobaan. Ya kalau menurut saya yang seperti itu, kita justru besar kepala. Bisa dianalogikan begini, seorang pencuri yang divonis hukuman misalnya 5 tahun penjara, tapi pencuri itu kemudian besar kepala, wah asik, aku dikasih hukuman 5 tahun karena aku disayang oleh Pak Hakim. Apa begitu? Kita mikirnya jangan begitu. Pola pikirnya coba kita rombak, kita rekonstruksi menjadi pola pikir yang lebih konstruktif, lebih banyak manfaatnya, dan yang jelas lebih real atau lebih rasional. Kalau saya sendiri, saya tidak pernah, ketika saya mengalami suatu penderitaan, kesengsaraan, saya tidak pernah berani menganggap saya itu disayang Tuhan terus saya diberikan kesengsaraan seperti ini. Justru saya menganggap bahwa saya ini mendapatkan hukuman dari Tuhan supaya koreksi diri, supaya evaluasi diri, dan hitung-hitung untuk apa? Untuk menebus dosa atau menebus karma. Coba sedulur-sedulur ya, panjenengan coba mindset atau pola pikirnya dirubah demikian. Saya yakin, saya optimis karena saya sendiri berkali-kali mengalami. Yang namanya penderitaan dan kesengsaraan itu nanti justru akan cepat berlalu ketimbang kita gembelo gede dase, gede rumongso kita disayang Tuhan. Ya, itu justru tidak akan terjadi koreksi diri, evaluasi diri. Karena kita itu menjadi gagal memahami bahwa diri kita itu sebenarnya sudah menjadi manusia yang penuh dengan kesalahan. Ya, coba. Jadi dengan cara begitu, ya udahlah, hitung-hitung ini aku nebus semua kesalahanku. Kalau sudah ditebus, nanti menjadi pribadi yang lebih bersih. Pribadi yang lebih bersih ini sudah layak atau pantas untuk menerima anugerah yang lebih besar. Nah, kalau kita mikirnya seperti itu, yang harusnya penderitaan kesengsaraan itu dialami selama 5 tahun, nanti akan menjadi singkat, mungkin setahun 2 tahun sudah kelar. Nah, itu salah satu kunci, harus ada mindset yang tepat. Sekali lagi Mas Stefani, jangan down, jangan gelisah karena neptu panjenengan jatuhnya 15. Justru itulah kesempatan untuk loncat yang tinggi. Gimana bisa loncat? Ya caranya, jadikan diri kita itu seperti per atau seperti bola. Makin keras kita dibanting, maka kita akan memantulkan diri lebih tinggi. Jadi seperti itu. Jangan menjadi lempung, ya. Jangan menjadi tanah liat. Bola tanah liat ya begitu dibanting sudah rata dengan tanah. Jadi seperti itu ya. Ini ada pertanyaan dari sedulur Domir Jati. Saya lahir Jumat Legi jam 11 malam. Kalau Jumat Legi jam 11 malam berarti ini sudah masuk ke Sabtu Pahing. Sabtu Pahing itu weton tertinggi 18 tiba gedung. Ini dari dulur dari Putra Lawu. Wetonku pati lur, tak tompo kanthi kelas hati.
Ini bagus, ini contoh untuk sedulur-sedulur yang lain. Karena apa? Dengan cara begini, nanti yang namanya kepati-pati itu akan menjadi enteng dan waktunya lebih singkat. Jadi bukan berarti orang yang tiba pati itu nanti sepanjang hidup, sepanjang masa akan kepati-pati. Enggak. Tapi ada masa, ada saat-saat tertentu kepati-pati. Kalau itu sudah kelakon dilalui, sudah berhasil, nanti akan mencapai tataran yang tinggi hidupnya. Baik itu kemuliaan, kecukupan harta benda, kecukupan ilmu ya. Nanti kalau ada peristiwa kepati-pati lagi, itu hanya menjadi pertanda bahwa panjenengan akan naik kelas yang lebih tinggi lagi. Ujiannya berat, tapi kelasnya ya langsung akselerasi tinggi. Kalau ujiannya ringan ya mungkin kelasnya hanya sedikit sekali naiknya. Jadi harus tetap optimis ya dulur-dulur ya. Jadi yang bagi sedulur-sedulur yang punya weton pati dan loro itu sekarang harus punya prinsip, mati apa mukti. Hanya ada dua pilihan. Pasti Anda tidak mau memilih mati, pasti Anda memilih mukti. Nah, jalankan itu. Cara meraih kamukten itu tadi yang saya sampaikan tadi, lilo legowo, kemudian merubah pola pikir. Itu yang utama. Kemudian gunakan potensi-potensi paugeran Jawa yang ada untuk meraih kesuksesan dan untuk mencari solusi yang lebih baik. Dari sedulur Suro-Suro, apakah juga kalau lahir pon, kalau meditasi sebaiknya hadap ke barat, paing ke selatan, dan seterusnya, seperti arah mata angin yang ada di map weton itu ya? Tidak, jawabannya tidak. Jadi apapun weton panjenengan itu boleh melakukan meditasi hadap kemanapun ya. Ya nanti saya bikin vlog khusus yang isinya tutorial bagaimana caranya meningkatkan potensi diri dengan mantra-mantra, dengan langkah untuk mengoptimalkan sedulur papat. Nanti itu ada menghadap ke 4 kiblat. Ini dari sedulur S Farmasi. Kalau suatu pasangan suami istri neptunya kurang dari 20 bagaimana? Apakah harus diruat? Matur nuwun. Yang menentukan perlu diperbaiki, perlu disetting ulang itu bukan jumlah ya, bukan jumlah. Sekali lagi bukan jumlah. Tetapi tiba atau jatuhnya apa? Misalnya itu tadi Sri Rezeki Gedong Loro Pati. Jadi kalau suami istri itu misalnya kalau digabung itu suami 7, istri 7 jumlah neptunya, berarti 14 kan, 14 itu kan tiba loro. Bisa juga suami 12, istri 12, kalau dijumlah 24, itu jatuhnya apa? Tiba loro itu. Atau suami 12, istri 13. Jadi bukan berarti kalau weton bagus yang rezeki dan gedong misalnya, itu kalau gabung itu kemudian bagus juga, itu justru enggak. Misalnya Anda suami, sebagai suami Anda punya neptu yang jumlahnya 12, kemudian istri Anda itu jumlah neptunya 13, kalau digabung berapa? 25. 25 apa? Pati, tiba pati. Padahal jelas suami itu 12 itu kan rezeki ya, istri 13 itu gedong. Jadi dalam pernikahan itu rezekinya cukup, karirnya sukses, bagus, tapi ada perjalanan hidup yang mungkin akan membuat kepati-pati. Jadi nanti ada faktor di luar nikah itu yang membuat kepati-pati ya, entah mungkin kesehatan atau yang lainnya. Tapi untuk memperkuat supaya tidak terjadi itu ya itu tadi, tetap coba laksanakan bancaan weton itu. Dan kalau saya selain bancaan weton ya saya tidak malas untuk ziarah ke para leluhur. Karena apa? Dari sawab-sawab yang diberikan atau energi positif yang ada di makam para leluhur itu juga akan
menjadi sifat kandel atau pagar gaib untuk kita. Jadi walaupun ada mekanisme hidup kepati-pati, tetapi adanya pagar gaib itu akan membentengi kita dari celaka yang berat. Jadi coba dari bacaan weton, kemudian jangan males ya, nyekar pada leluhur. Jadi terus kemudian kalau pas weton kita coba untuk puasa apet weton, nanti linknya ada di bawah video ini. Pertanyaan dari sedulur, kalau wetonnya sama 15 bagaimana ki? Ini dari Beli Partawi Guna, beli ya Mas, beli itu. Dan apa solusi biar baik? Kalau weton sama artinya mungkin ini suami istri sama-sama 15, pati ketemu pati kalau dijumlah 30. Ini memang berat, ini paling berat sebenarnya. Kalau bagi yang belum melaksanakan pernikahan ya saya sarankan dihindari. Tapi bagi yang sudah melaksanakan pernikahan, ini ya solusinya ini coba dilihat, dievaluasi lagi pada saat hari nikah dulu pernikahan, apakah dilaksanakan pada neptu yang tepat. Neptu yang tepat itu ya misalnya neptu yang paling tinggi. Kalau saya rekomendasikan ngambil yang paling tinggi itu 18 itu harinya Sabtu Pahing. Jadi ambillah neptu yang paling tinggi Sabtu Pahing untuk melaksanakan pernikahan. Tapi apabila ternyata dulu waktu menikah itu bukan di neptu Sabtu Pahing atau weton Sabtu Pahing, ya mesti dicoba untuk melaksanakan bangun nikah. Artinya secara simbolik melakukan pernikahan ulang ya secara adat. Jadi tidak perlu ke KUA ya, dilaksanakan saja di rumah. Kemudian ya keluarga sendiri aja yang ada di rumah, nggak usah melibatkan keluarga yang lain, cukup keluarga sendiri karena ini kan simbolik dan ini nanti transaksinya secara gaib, bukan dengan para tetangga, dengan apa penghulu, itu bukan, tapi ini nanti urusannya secara gaib, dengan gaib, yaitu dengan sing momong dan para leluhur entitas gaib. Jadi dilakukan cukup di rumah saja. Ini contoh videonya ada, nanti saya link di bawah. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Heri W80. Gimana Mas kabarnya Mas? Apakah masih dinas di Bogor, di Bandung? Sekarang di Kodim atau di mana Mas tugasnya nih Mas Heri? Ini saya hitung, setelah saya hitung, ini Mas Heri, setelah saya hitung, pernikahan saya 7, istri 17, jatuhnya loro 24. Hari nikah jatuhnya pati 15. Anak pertama tiba loro 14, anak kedua tiba pati. Lah pripun niki Pak D? Nah, ini ya Mas, ini anak yang tiba loro dan pati ini kok bisa seperti itu ya, mungkin karena memang efek dari proses yang tadinya itu belum tepat ya. Jadi pas pasangan ketemu loro, nikahnya pati ya. Sebenarnya kalau secara mandiri ya, jenengan itu dengan jumlah neptu 7 itu jelas itu rezeki. Istri 17 itu juga rezeki, tetapi angkanya tinggi ya. Jadi rezeki yang Mas Heri dapatkan saat ini atau karir pekerjaan, karir di militer, itu kesuksesan semua itu jelas ini ada kaitan erat peranan dari istri. Itu dari segi rezeki, segi karir pekerjaan saya kira tidak masalah ya. Cuman memang ada sisi hal atau hal-hal yang lain. Nah ini saran saya, mumpung anak-anak itu masih kecil kan, yang tentunya sebaiknya ya secara rutin dibuatkan bacaan weton minimal setahun sekali, supaya apa itu menjadi tameng atau menjadi perisai gaib, supaya dalam mengarungi hidup anak-anak itu yang tiba loro, yang tiba pati, selalu diberikan jalan yang mudah,
selalu ada solusi yang baik. Karena ini memang sangat efektif sekali, dan cara satu-satunya yang paling efektif untuk membalancing itu ya dengan cara bacaan weton. Kalau bisa ya bacaan weton itu yang membuat ibunya sendiri, karena ibunya sendiri itu kan di situ ada kekuatan doa yang paling tijab. Kalau ibunya sendiri itu nggak sempat waktunya dan nggak memungkinkan lingkungannya, mungkin bisa minta tolong dari eyangnya atau neneknya. Atau kalau neneknya tidak bisa, ya orang yang dituakan, orang yang dianggap ibu atau orang tua sendiri, itu bisa. Terus kemudian untuk yang hari nikah tiba pati, nah kalau ini saya sarankan panjenengan ya melakukan upacara atau ritual bangun nikah. Ini ada videonya saya buat. Jika nanti meralat hari nikah itu ya ambil saja neptu yang paling tinggi, yaitu Sabtu Pahing. Sabtu Pahing jumlahnya 18. Nanti dilakukan pada jam 11 lewat 7 menit. Nanti untuk membuat bacaan bangun nikah nanti kita bikin vlognya khusus. Ini pertanyaan menarik sekali, ini dari sedulur Suparman Ruslan. Salam Rahayu, hitungan Jawa itu bisa berlaku di seluruh dunia atau hanya untuk Pulau Jawa? Saya dulu mikirnya itu mungkin ini hanya berlaku untuk orang Jawa atau orang yang ada darah Jawa. Walaupun keturunan sudah campur aduk tetapi masih ada darah Jawa, itu bisa berlaku. Dulu saya berpikiran seperti itu. Tapi dalam perjalanan waktu saya pernah memang mempraktekkan, karena memang banyak teman-teman dari Eropa dan dari Amerika itu yang sering main kemari, terutama yang tinggal di Indonesia itu sering banget, banyak ya yang main. Itu ya coba kita hitung weton atau neptu, dan saya minta untuk mengevaluasi dirinya sendiri, apakah sesuai atau cocok dengan hitungan weton Jawa ini diterapkan pada mereka yang bule. Nah ini saya kaget, surprise ya, ternyata weton Jawa itu juga akurat untuk menghitung darah Eropa, darah Amerika, dan kemungkinan ya penduduk di muka bumi ini. Pernah juga rombongan ini dari Prancis, biasanya kalau ke Jogja itu 17 orang ya, memang membatasi kuota untuk belajar ilmu-ilmu Jawa. Dan mereka satu persatu saya coba untuk analisa dengan hitungan pasaran Jawa atau neptu Jawa. Ternyata dari 17 orang itu semua mengakui bahwa hasil analisa weton Jawa terhadap masing-masing mereka yang sedulur-sedulur asli Prancis itu, mereka bilang tepat, semua tepat, bahkan akurasinya sangat tinggi. Nah ini yang kemudian menjawab tanda tanya saya juga selama ini, yang menganggap atau mengira bahwa weton ini hanya berlaku bagi orang Jawa. Ternyata untuk menganalisa bukan orang Jawa juga tepat. Nah ini kan berarti ilmu Jawa ini universal sekali, sing locally act globally. Jadi kita pakai local wisdom, kearifan lokal, tetapi ternyata di dalamnya ada rumus-rumus dan hukum yang berlaku secara global untuk seluruh dunia ini. Kemudian ini pertanyaan menggelitik dari Mas Ganesha Wahyu Trisnanto. Kalau weton tidak bisa milih, tetapi sekarang ada lahir sesar, baik tidak memilih hari atau tanggal maupun yang cari hasil bagus cantik, apakah weton masih akurat ya? Ini saya jawab satu persatu ya. Ini pertanyaan Mas Ganesha ini bagus-bagus, banyak dan berat ya. Saya jawab satu persatu. Memang yang namanya sesar itu kan sekarang menjadi tren ya, karena perempuan yang takut melahirkan itu ternyata nggak sedikit, bahkan mereka lebih memilih untuk melakukan sesar, mereka lebih takut melahirkan, itu ada, dan kemudian mengambil neptu yang bagus. Nah ini menurut saya
kadar dari akurasi neptunya nanti. Jadi ditentukan oleh timing. Maksudnya begini, kan ada dokter itu yang menyarankan untuk melakukan sesar segera. Jadi misalnya sudah melewati HPL belum lahir, tapi kemudian segera dilakukan saja pada saat itu. Ya karena nggak sedikit juga sih ya dokter itu, memang ada juga yang memang sedang butuh uang terus punya ide seperti itu. Ada kok teman saya yang jujur seperti itu. Padahal sebenarnya kalau itu ditunggu, kan zaman dulu banyak anak yang lahir itu sampai umur kandungan itu 10 bulan, 11-12 bulan itu kan banyak. Tapi zaman sekarang itu kayaknya sudah nggak ada, karena dokter selalu mengambil tindakan dengan patokan 9 bulan. Meleset sehari aja udah disesar. Padahal kalau dibiarkan mungkin janin itu akan lahir di bulan ke-10. Nah, yang namanya timing ini kan sudah dirombak sedemikian rupa oleh teknologi manusia. Ini menurut saya ya tetap ada pengaruh. Dan ini nanti menjadi rancu juga ya. Nah, ini mungkin pengaruh itu ada di kadar. Jadi misalnya gedong ya nggak gedong banget, misalnya pati ya nggak pati banget. Makanya orang bisa memilih, jadi ambil weton yang bagus kalau mau operasi sesar, nggak mau ambil yang tipe pati. Jadi memang ada solusi ya. Nah, artinya solusi itu sifatnya itu preventif atau mencegah untuk lahir di weton yang kurang diharapkan. Cuman ya kadarnya itu sendiri saya kira nanti akan kalah dengan orang yang memang asli lahirnya itu alami normal di hari yang memang sudah menjadi timingnya untuk lahir. Tapi ada juga dokter itu yang cermat, misalnya dia hanya melakukan sesar pada saat keadaan memang sudah membahayakan keselamatan ibu. Ini akan lain cerita. Jadi saya kira itu pedomannya seperti itu ya. Kemudian masih dari Mas Ganesha, gimana yang banyak istri atau poligami atau selir? Nah, hitungannya seperti apa? Ya hitungannya bukan digabung semua Mas. Misalnya si B punya istri 4 misalnya, bukan berarti kok B ditambah istri yang A, B, C, D, E, itu bukan begitu. Tetapi ya nanti si suami itu dihitung dengan istri 1, dihitung dengan istri 2, jadi masing-masing. Jadi di antara 4 istri itu mana gabungan wetonnya itu yang paling bagus itu ada kan. Jadi ngitungnya tetap 1 per 1. Ini masih pertanyaan dari Mas Ganesha. Karena mungkin Kisabda untuk sementara tidak bahas yang sedih, ngeri atau bencana, mohon bisa digambarkan yang lagi hangat tentang kemuliaan atau kejayaan Jawa kembali itu seperti apa. Paling tidak banyak yang termotivasi di saat seperti ini. Yih, matur nuwun Mas, ini usulnya ini sebenarnya saya sudah rencana dari kemarin untuk membahas tentang tanda-tanda rawe atau kehadiran dari Ratu Adil ya. Karena saya sudah mencatat ada paling tidak ada 4 atau 5 peristiwa besar yang sampai hari ini memang belum saya lihat. Kalau di YouTube atau di media sosial memang belum ada yang membahas. Nanti akan saya bahas. Nanti akan saya buat videonya dalam sepekan ke depan ini. Nah, kemudian ini saya juga akan menambahkan penjelasan atau keterangan bahwa ada weton yang ekstrim. Ekstrim di sini apa maksudnya? Jadi jika weton seseorang digabung dengan weton orang lain, weton tertentu, itu akan terjadi ya keras sama keras. Nah, ini yang saya maksudnya adalah weton wage dan paing. Jadi panjenengan misalnya punya weton wage, kemudian pasangan Anda paing, itu namanya pasangan gehing atau wage paing. Itu adalah pasangan yang paling ekstrim. Kenapa saya sebut ekstrim? Itu karena pasangan itu biasanya itu terjadi atau sering banget terjadi cekcok atau pertengkaran mulut. Jadi sering padu kalau orang Jawa bilang. Karena pasaran wage dan paing itu memang sama-sama keras, wataknya sama-sama keras. Entah itu
entah itu hari lahirnya Rebo, Kemis, Selasa, Senin, tapi yang jelas kalau hari Jawanya itu Wage ketemu Pahing, itu memang menjadi pasangan yang sama-sama keras. Itu biasanya terjadi sering tengkar mulut itu ya sepanjang masa, sepanjang pasangan itu bersama. Tapi bukan berarti kemudian pasangan ini mudah cerai, itu tidak. Karena walaupun ekstrim tetapi tidak bisa disimpulkan ini pasangan mudah cerai, karena tidak setiap pasangan Wage Pahing itu terjadi perceraian, malah justru tidak. Nah, cuman ini yang menjadi masalah, kalau pasangan itu seringkali tengkar mulut, seringkali cekcok, itu kan sudah menjadi rumus alam, menjadi hukum alam. Itu akan menjauhkan rezeki, akan menjauhkan harta benda, termasuk juga rezeki berupa kesehatan atau rezeki berupa ilmu. Itu efek negatifnya itu dari pertengkaran mulut. Jadi pasangan yang suka bertengkar mulut itu biasanya dijauhi rezeki ya. Ini mohon diingat-ingat untuk sedulur-sedulur semua ya. Kalau tip saya ya, salah satu harus mengalah gitu kan. Nah, paling ideal itu ya kalau pasangan itu saling mengalah gitu, saling mengalah, jangan saling mencari golek bener dewe, tetapi saling mengalah itu akan menjadi yang paling ideal. Tetapi kalau memang tidak bisa mengalah ya harus ada salah satu yang bisa mengalah. Dengan begitu tidak akan terjadi percekcokan. Itu bisa dilakukan dengan cara ruatan dengan wayang itu, termasuk ya tadi yang pati ketemu pati, kemudian nikahnya juga tiba pati, itu kan memang berat sekali. Kalau sudah terlanjur terjadi pernikahan ya, kalau di Jawa ini salah satu cara yang cukup efektif itu ya dilakukan ruatan, dengan ruatan yang sesungguhnya dengan pagelaran wayang kulit gitu. Ya begitu saja sedulur-sedulur pertemuan kali ini. Lain kali kita lanjutkan lagi, jika masih banyak pertanyaan kita tuntaskan. Mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat untuk evaluasi kita semua, panjenengan semua bisa menganalisa, mendiagnosa kira-kira permasalahan persoalan di mana. Jadi tidak mudah bingung. Orang itu kalau sudah tahu duduk masalahnya, duduk persoalannya, sebab musababnya di mana, itu akan lebih mudah mencari solusi yang tepat. Ibaratnya dokter itu melakukan diagnosa penyakit dengan tepat, maka tindakan medis dan memberikan obat juga dilakukan secara tepat. Jadi tidak salang surup. Ya, demikian sugeng pinanggih malih Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Jaya-jaya Wijayanti, suluman-sulumun, selamat.